udah panas. Kemarin-kemarin kan hujan ya, tapi kalau sekarang tuh panas gitu. Hari ini apalagi panas banget. Ya tumben ya hari ini udah hujan. Kemarin-kemarin kamu nggak ngerasa nggak kemarin hujan apa paginya panas, sorenya hujan. Iya, biasanya kan jam 12-an ke atas tuh Ya, hujan udah kan ya. hujan. Terus tuh di sini hari ini tuh enggak panas banget. Jadi kayak tadi tugas sebelum kepanasan jalan ke sini Iya. kepanasan. Iya. Oke. Mbak ini dari mana? Aku tadi dari nugas kelompok tadi. Enggak. Asal. Asal. Oh asal. Kalau asalnya itu saya dari Lampung. Ini merantau gitu. Merantau ya. Iya. Sama siapa di sini? Kalau di sini sendiri sih, karena kebetulan waktu itu sebenarnya aku daftar bareng sama temenku, tapi maksudnya aku daftar beberapa kampus bareng sama temenku, tapi kalau yang di UN itu aku daftar sendiri, jadi nggak ada temennya. Iya. Di sini berarti ngekos ya? Iya, aku mau sebelum kita lanjut, di sini kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama itu untuk durasi waktunya kita mau sepakati 45 menit. Apakah setuju? setuju. Oke. Dan yang kedua untuk asas kerasannya, Mbak Dika nggak perlu takut didengar oleh orang lain atau mungkin takut kerasannya itu terbongkar ya, atau ini kita takut orang lain. Di sini saya jamin semua yang Mbak Dika ceritakan atau semua yang kita bicarakan di ruangan ini mungkin keluar dari ruangan ini. Oke, setuju? Setuju. Oke, sebelumnya ini saya izin untuk mencatat ya poin-poin penting dari kita Mbak Dika nanti. Yang boleh ini. Oke, udah siap? Udah. Oke, silakan Mbak Dika cerita hal apa yang sih yang membuat Mbak Dika buat datang ke sini? Saya ini ngerasa kayak kurang percaya diri. Sebenarnya
saya presentasinya gitu kan. Saya kayak gitu ya. Kalau misalkan dapat jatah presentasi, kan mau nggak mau kita harus tetap mengajukan. Nah, yang saya lakukan sih biasanya kayak coba memahami apa yang akan saya sampaikan gitu. Kayak materi apa yang bakal aku harus jelasin di depan umum. Biasanya itu sih. Kalau untuk mengatasi kayak cemasnya atau kayak deg-degannya, groginya itu, saya sih biasanya kayak memegang tangan saya, megang tangan saya kan biasanya kalau orang berarti dingin kan ya. Dan itu biasanya saya tuh membuat tangan saya anget gitu loh, biar nggak tahu kalau saya tangan saya kalau anget saya rasanya tuh grogi saya hilang. Jadi saya biasanya menghilangkan rasa hangat gitu. Menghilangkan rasa dingin saya, tangan saya. Ini waktu Mbak jika saat presentasi itu pernah nggak Mbak Dika kayak menghindar dari itu tugas itu, misalnya kayak nyuruh teman buat maju duluan atau apa? Kalau menghindar sih selama ini saya nggak pernah ya, karena saya sadar pengen bisa, tapi itu tetap berarti perannya Bu ya. Jadi biasanya pernah menghindar enggak? Jawaban saya sih enggak kalau untuk menghindar, tapi lebih ke saya groginya parah sampai perut saya kalau saya menjelaskan sesuatu atau presentasi itu tuh kayak berantakan. Apa yang udah saya siapkan, kayak saya misalkan sebenarnya udah latihan nih, tapi waktu udah di actionnya, waktu udah di kelasnya itu kayak saya malah menyampaikan yang gak saya latihan tadi, kayak jelek banget malah. Jadi menurut Mbak Dika ini kayak nggak sesuai dengan pada saat Mbak Dika udah siapin, tiba-tiba di depan itu berubah ya? Iya gitu, kayak tiba-tiba waktu udah selesai kayak ini ngomong apa, perasaan waktu latihan kayak gini ya. gitu. Oke, nggak apa-apa. Saya mau ini, gimana lingkungan Mbak Dika di kampus, kayak dengan teman atau dengan dosen gitu? Kalau lingkungan di kampus sih saya rasa fine-fine aja ya, meskipun saya belum punya teman yang dekat gitu, kayak yang belum dapet teman yang cocok waktu semester 1 ini. Saya sih masih merasa aman, maksudnya merasa nyaman, kayak oke deh gitu, menurut saya masih bisa saya handle gitu, nggak yang ngejudge gitu, atau juga nggak yang memajukan saya. Jadi saya masih merasa nyaman sih kalau di waktu lingkungan sekolah, lingkungan kampus. Oke. Kan tadi jadi hubungan Mbak Dika dengan teman kelas itu masih baik-baik ya. Mungkin dari Mbak Dika nih ada nggak kayak teman kelas Mbak Dika nih kayak mendorong Mbak Dika untuk berusaha agar percaya diri? Kalau temen ya, ada sih beberapa. Kalau misalkan aku kayak menjawab sesuatu atau menyampaikan pendapat itu, ada beberapa temen yang malah nggak begitu karena aku jadi di kuliah kan nggak punya belum punya teman
sekolah itu kayak senyum, kayak ngangguk-ngangguk gitu. Jujur deh waktu kayak gitu senang-senang sih, aku kayak ngerasa ih itu ya ternyata mereka masih ngeapresiasi aku gitu. Oke. Em, dari kan tadi dari lingkungan ya kuliah. Sekarang saya ingin tahu dari teman sekolah dulu gimana? Kalau teman sekolah dulu sebenarnya nggak ada sih yang ngejudge, tapi tuh apa ya, kalau dilihat dari persaingan juga sih persaingan nggak begitu ketat ya. Aku jujur agak apa ya, agak susah ada persaingan itu sama teman-teman, tapi nggak begitu mempengaruhi aku sih, kayak ya udah gitu, soalnya aku nggak mau ambil pusing. Nah kalau untuk selebihnya sih untuk apa ya, pertemanan atau di sekolah baik-baik aja, tapi jujur kalau di sekolah itu di sekolah SMA ya, kalau di SMP sih aku cukup ada persaingan yang ketat, dan gimana aku juga pengen berusaha apa ya, unggul juga, tapi di dalam nilai. Kalau untuk ya kalau di depan umum itu kayak belum begitu apa ya, belum begitu punya keinginan untuk bisa bicara ngomong di depan umum. Tapi kalau untuk nilai pengen unggul, karena dulu aku SMP itu tuh apa ya, cuman 10 anak satu kelasnya. Ya kali ranking 10 dari semua lagi kayak aduh gitu, minimal kan nggak 3 masuk 5. 3 itu jujur susah ya, kalau nggak 4, 5 lah. Soalnya nggak tahu 3 ini berat kalau menurut aku gitu ya. Jadi kalau di SMP sih aku pengen gitu bisa di ngomong di umum, depan umum, tapi nggak sebegitunya, lebih pengennya di SMA. Habis itu kalau waktu apa sebelum gini, jujur sebelumnya aku dari SMP udah nggak di rumah gitu, ngekos, karena aku sekolahnya jauh dari rumah tuh. Itu dulu keinginanku sendiri sih, gara-gara ngeliat mbakku juga kayak gitu waktu SMP udah sekolah jauh di enggak, mbakku dulu sekolah nggak di rumah. Gimana sih? Sekolah tapi nggak di rumah. Iya, kayak misalkan Dia ngekos berarti. kalau di mbakku sih nggak pas, mbakku itu PP. enggak, dia tinggal di apa ya, numpang di saudara gitu. Kalau aku itu ngekos karena dulu aku waktu aku SMP kelas 1, mbakku itu SMA kelas 3, jadi aku ngekos bareng mbakku. Aku apa ya, sekolah di kota yang sama bareng mbakku gitu. Tapi waktu aku kelas 8, mbakku kan udah lulus ya, jadi mama aku udah sendiri ngekosnya gitu. Oke. Mungkin dari teman Mbak Dita dan teman SD atau SMP gimana? Hubungan Iya, pengaruh mereka sebelum mendukung atau mungkin ya bisa dibilang mendukung orang. waktu SMP ya itu mendukung sih,
sekolahnya. Jadi tuh kayak ada satu orang nih, satu orang nggak tahu ya, aku nggak tahu kenapa nggak bisa melupakan orang ini kalau dia itu tuh melihatnya dari apa ya, sebelah mata kayak ini dari biasa gitu, kayaknya masih impian dia gitu sekitarnya gitu. Itu perasaan Mbak Dika atau memang udah diungkapin sama temannya itu? Ada beberapa kali gitu orang ini kayak secara nggak langsung ngomong kayak gitu aku gitu. Tapi terjujurnya Mbak Dika. Iya gitu. Sebenarnya kita ngomong berdua nih, dia nggak ngomong langsung oh dari desa gitu enggak, tapi kayak aku lupa bahasanya tapi keselnya masih tetap ada gitu kayak ya kamu dari desa gitu ibaratnya ya, tapi nggak gitu dia ngomongnya. Apa emang di sini aku kayak kesel banget sama tuh orang. Tapi kalau selain itu sih oke aja sih, teman-temannya keren aja. Kalau dari teman-teman sekitar rumah ya? Kalau di sekitar rumah jujur sih teman SD ya berarti Ya, teman SD atau enggak tetangga gitu? kalau jadi kalau di tetangga nih aku nggak begitu main sama tetangga yang dekat rumah. Aku lebih mainnya sama teman SD. Kalau misalkan main ke kayak RT gitu, nah ke apa ya, ke RT sampingnya gitu. Iya, misalkan aku RT 2, nah teman-temanku tuh di RT 3 gitu. Aku mainnya ke RT 3 itu ke temanku, nggak main sama anak-anak yang di dekat rumah karena beda umur. Misalkan aku udah gede, mereka tuh masih bayi-bayi gitu, masih kecil kayak jadi masa aku ngomong gitu, mending aku main ke beda RT itu ke teman-teman SD ku gitu. Kan tadi udah dari teman sekolah, teman sekitar ya. Nah, kalau dari lingkungan rumah nih, gimana hubungan Mbak Dika dengan keluarga? Kalau di keluarga sih sebenarnya aja ya. Kalau tentang kayak gitu sebenarnya orang tua ngajarin kalau kamu benar ya kamu harus usahain gitu. Kalau kamu salah kamu harus akuin gitu. Tapi itu ya itu kayak susah aja gitu. Karena dulu juga di SD aku ingat pernah kayak diejek gitu sama teman-teman SD gara-gara aku pernah nyontek. Jadi gini, waktu kelas 1 aku tuh kayak males gitu loh kalau apa ya, belum suka belajar. Kayak aku masih mau main, aku ke sekolah tuh karena main bukan untuk belajar gitu. Aku mau main aja sama teman-temannya. Waktu ulangan kayak teman semester apa semester, pokoknya waktu ulangan aku lupa. Itu gara-gara aku males belajar, aku males baca. Jadi tuh kayak aku ada nih gitu. Nah itu tuh ketahuan, kayak ketahuan gitu. Jadi ada temenku yang ngejek gitu. Jadi kayak ih, aku nggak suka diejek gitu. Ya oke, pada saat itu aku ngelakuin itu, tapi aku nggak suka aja diejek gitu kan. Nah habis itu aku tuh punya tekad untuk nggak mau nyontek lagi. Nah akhirnya aku belajar gitu sampai aku tuh udah nggak nyontekan. Tapi di kelas 3 ini enggak, maksudnya aku tuh diejek sampai kelas 3. Padahal aku
ya waktu kelas 1 itu doang. Nah itu aku kesel kan, akhirnya aku belajar terus sampai aku tuh sebenarnya aku cukup suka sama pelajaran apa tadi, pelajaran yang itu gitu, aku cukup unggul di situ. Nah tapi kalau untuk yang membaca emang aku kurang suka sih, tapi aku masih bisa ngikutin. Nah karena aku punya tekad itu, jadi aku tahu aku unggul di mana gitu. Tapi waktu kelas 6 sampai kelas 5 sampai kelas 6 tuh aku tetap diejek, padahal aku anaknya tetap di kelas cuma kelas 1. Nah aku itu kesel kayak gimana ya, gak suka aja sama julukannya tuh gitu. Bahkan sampai sekarang dari itu ya aku nggak pernah nyontek gitu. Kalau nyontek tuh takut, aku malah bisa. Waktu itu pernah juga mau nyontek waktu pas waktu SMP SMA gitu, kayak gak bisa gitu, orang nyontek gemetar, kayak gugup gitu, takut. Nah tapi itu bener ya, tetap keinget diejeknya itu. Tadi kan Mbak Dika bilang kalau sering dibilang apa ya, diejek, nyontek terus. Nah, gimana perasaan Mbak Dika pada saat itu? Kayak pada saat teman Mbak Dika ini ngomong nyontek gitu. Kalau perasaan saat itu sih, kalau waktu SD itu kayak aku bilang enggak, kalau enggak aku udah nggak nyontek sekarang gitu, karena kayak aku kesel. Nah, tapi kalau yang udah agak gedean gitu aku kayak diem aja, keselnya tuh tak pendem, nggak tak luapin gitu loh, karena aku takut apa ya, takut nyakitin hati mereka, kayak takutnya aku kelepasan gitu, takut membalasnya dengan lebih parah gitu, kayak malah ngejek dia itu. Harusnya kan aku bilang aku nggak suka diejek, aku udah enggak kok, aku cuma dulu doang anaknya gitu. Harusnya aku ngomong itu ke temanku, tapi aku nggak berani gitu. Oke. Kan tadi Mbak Dika bilang kalau takut ngomong ke temannya. Nah, Mbak Dika itu lebih memilih kayak pendam dulu ya, apa pendam sendiri. Nah, mungkin apa yang Mbak Dika lakukan pada saat kayak pendam itu bisa hilang? Rasa pendam, Rasa keselnya ya kesannya. sebenarnya tak biarin aja sih, tapi ya tak biarin aja, habis itu lupa. Jadi kayak ya udah gitu, tapi tetap aja kalau misalkan ada yang nyinggung itu tuh aku kayak nggak suka. Bahkan waktu kapan itu aku kumpul sama temenku nih, yang temen dekat gitu, dia pernah ngebahas ini juga, dia tuh bercanda, tapi
itu aku nggak mau, aku pengennya gitu-gitu. Selain kesehatan gitu, orang tua tetap mendukung gitu. Oke. Dari masalah Mbak Dika tadi yang enggak takut apa ya, nggak percaya diri, ada nggak kayak mengganggu aktivitas Mbak Dika gitu? Kalau aktivitas dan kayak yang nggak formal ya, kayak misalkan berteman, keluarga, maksudnya sama keluarga gitu, biasa aja sih, nggak mengganggu. Tapi kalau misalkan untuk ya kayak presentasi atau bahkan wawancara untuk organisasi gitu, pasti ada aja kayak yang takut gitu, takut salah, takut apa yang nggak tahu grogi gitu dia pokoknya. Oke. Waktu Mbak Dika presentasi, perasaan apa yang Mbak Dika rasakan selain grogi atau takut ini? Perasaan ya kalau jelas sih grogi, habis itu tangannya dingin, habis itu takut salah, takut dijudge, takut salah, takut dijudge. Habis itu aku punya ekspektasi yang tinggi kalau aku tuh bisa untuk menjelaskan dengan bagus gitu. Tapi waktu aku show gitu, waktu melakukan presentasi itu kayak nggak sesuai ekspektasi. Oke. Dari perasaan Mbak Dika tadi yang kayak Mbak Dika merasa takut dan takut dijudge gitu ya. Apakah Mbak Dika pernah ngalamin sebelumnya? Kalau dijudge ya sebenarnya kalau presentasi dijudge itu enggak, tapi kayak aku ngerasa itunya aja kayak kurang puas sama apa yang aku udah lakuin gitu. Kayak aku udah usaha ini itu, tapi tuh aku kayak kok jelek gitu, kok nggak sesuai ekspektasi. Jadi Mbak Dika merasa kayak masih kurang ya pada saat presentasi, nggak sesuai ekspektasi Mbak Dika. Oke. Kalau presentasi kurang memuaskan nih, bagaimana Mbak Dika dapat merasa puas dengan usaha yang Mbak Dika lakukan? Misalnya ya, kalau saya nggak puas, biar saya puas gitu kan. Iya. Saya sih harusnya ya lebih bisa kayak menerima gitu loh usaha saya gitu, karena berubah kan nggak langsung bisa bagus kan ya, kita harus pelan-pelan gitu. Biar saya puas ya itu saya harus coba apa ya, menerima kegagalan juga, menerima sedikit demi sedikit pembaruan. Apa sih maksudnya, kayak ya itu tadi, berubah nggak cepat kayak kita membalikan tangan gitu, harus pelan-pelan. Aku harus bersyukur atas sedikit demi sedikit usahaku yang ya gimana ya, maaf Bu, ulangin, maksudnya saya itu harus menerima
sampein tapi malah nggak sesuai ekspektasiku, ya itu nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan gitu. Jadi Oke. Dari jawaban Mbak Dita tadi itu sangat baik, karena mungkin sesuatu itu yang kita punya itu harus kayak sesuai ekspektasi kita, tapi kita akan berubah itu kayak seiring waktu ya, mengikuti waktu dan alur dari kehidupan kita, terus bagaimana kita mampu menempatkan diri di suatu tempat itu. Oke. 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 Kan Mbak Dita tadi sudah ngomong kalau mungkin Mbak Dita akan melakukan berusaha untuk mengoreksi dari kesalahan itu dan akan menerima pelajaran dari kesalahan itu dan akan mengulangi jika kesalahan itu terjadi ke kesempatan berikutnya. Oke. Karena Mbak Dita sudah menemukan solusi dan permasalahan ini, mungkin dari sini ada hal lain yang ingin disampaikan? saya rasa sih cukup ya Bu ya. Saya bisa apa ya, kayak saya bisa tahu apa ya, bisa belajar apa ya dari sini, kayak oke, saya kepikiran kayak nggak boleh memforsir diri saya terlalu keras. Gagal itu atau nggak mencapai ekspektasi atau keinginan kita itu bukan hal yang buruk, tapi suatu pelajaran yang baik karena bisa apa ya, untuk dikoreksi atau untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, karena Mbak Dita sudah menemukan solusi dan Mbak Dita sudah nggak ada lagi yang ingin sampaikan. Nah, untuk itu saya izin untuk membuat kesimpulan dari poin-poin cerita Mbak Dita tadi. Oke, tadi kan Mbak Dita merasa kurang percaya diri ya. Oke, dan di situ mungkin Mbak Dita mengalami itu dari mulai SD dan sampai sekarang ya, bisa dibilang sampai sekarang.